Halo, ketemu lagi dengan saya Lele Afilelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Alia Sakit. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit kembali melajukan mobilnya di jalan raya. Setelah emosinya mereda, dia kembali ke kantor dan melanjutkan aktivitasnya. Tommy masuk ke dalam ruangannya. "Pagi, Pak," ucap Tommy formal. "Ada apa?" tanya Radit. "Perusahaan keluarga Wijaya mengalami kesulitan keuangan karena proyek mereka yang di Bali mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kini mereka sedang mencari donatur untuk membantu mengatasi masalah mereka," ucap Tommy. "Telepon semua rekan bisnis kita dan hasut mereka agar tidak mau berinvestasi ke perusahaan mereka. Hingga akhirnya, mereka datang ke perusahaan kita dan mengemis bantuan. Setelah itu, kita bisa menguasai perusahaannya dan menghancurkannya," ucap Radit. "Siap, laksanakan," jawab Tommy. Tommy keluar dari ruangan Radit dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bosnya itu. Radit duduk bersandar di kursinya. Permainan baru akan dimulai. Kita lihat bagaimana aku akan mengemis padaku," ucapnya. Waktu terus berlalu, dan kini sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tommy masuk ke ruangan Radit. "Kau belum juga pulang?" tanya Tommy. "Belum, masih ada beberapa berkas yang harus aku periksa," jawab Radit tanpa menoleh ke arah Tommy. "Ini sudah malam, apa kau tidak ingin pulang? Kasihan istrimu, dia pasti menunggumu di rumah," ucap Tommy lagi. Radit menghentikan aktivitasnya dan memandang Tommy dengan tatapan tidak suka. "Kau mengejekku. Jika kau hanya mengganggu, sebaiknya kau pulang saja," ucap Radit ketus. "Bukan seperti itu. Apa kau belum berbaikan dengan Alia? Alia itu gadis yang baik, ceria, dan mudah bergaul. Kenapa kau susah sekali mendekatinya? Jika aku suaminya, pasti aku sudah..." Ucapan Tommy berhenti karena Radit sudah menatapnya sangat tajam, siap merobek mulutnya. "Aku bukan kau," jawab Radit singkat. Dia kembali fokus pada pekerjaannya. "Radit, sampai kapan kau seperti ini? Wanita itu butuh perhatian, butuh dimengerti, dan butuh belayan," ucap Tommy dengan kekehan di akhir ucapannya. Radit kembali meliriknya tajam. Tommy semakin keras tertawa. "Ayolah, apa aku harus mengajarimu cara mendekati Alia dan mendapatkan hatinya?" ucap Tommy lagi. "Tidak perlu," jawab Radit cepat. Dia menutup pekerjaannya. "Kau mau kemana?" tanya Tommy. "Pulang, kau terlalu berisik. Aku tidak bisa konsentrasi," jawab Radit. Radit keluar dari ruangannya diikuti Tommy di belakang. Tommy tersenyum melihat tingkah Radit. "Akhirnya aku berhasil memprovokasinya," ucapnya dalam hati. Radit tiba di rumah setelah melakukan perjalanan yang cukup lama. Jalanan macet hingga dia tiba di rumah pukul jam 10 malam. Radit langsung naik ke kamarnya, mandi, dan mengganti pakaiannya dengan pakaian santai. Dia akan berbaring. Tiba-tiba dia teringat akan Alia. Dia bangkit dan berjalan ke kamar Alia. Radit ingin membuka pintunya, tapi dia kembali mengurungkannya karena teringat akan ucapan Alia tadi pagi. Radit akan berbalik. Lagi-lagi dia berhenti. Aku harus memastikan dia tidur, baru aku kembali ke kamarnya," pikirnya. Radit membuka pintu kamar yang ternyata tidak dikunci oleh Alia. Dia masuk dan ingin memastikan jika Alia sudah tidur. Radit masuk dan melihat Alia yang meringkuk di atas tempat tidur. Radit menarik selimut dan menutupi tubuh Alia. Tak sengaja, dia menyentuh tangan Alia. "Panas," ucapnya kaget. Radit memegang dahinya. Panas. Ternyata Alia sedang demam. Radit turun ke bawah, mengambil air hangat dan air putih hangat. Dia akan mengompres Alia dan memintanya meminum obat. Radit kembali ke kamar. Dia mengompres Alia dengan telaten. Sudah setengah jam.
Panasnya tidak juga turun. Bahkan Alia mengigau memanggil papanya. Radit keluar mencari kotak obat dan mengambil obat demam. Dia memasukkan ke mulut Alia dan meminumkan air hangat. Alia kembali tertidur. Radit masih terus mengompresnya, hingga panasnya mulai turun. Radit masih saja mengompresnya semalaman, hingga tanpa sadar, dia tertidur di samping Alia dengan posisi duduk. Alia terbangun dan saat membuka matanya, dia melihat kepala Radit yang tertidur tepat di sebelahnya. Nampak jelas raut wajah Radit. Alisnya yang tebal, rahangnya yang tegas, dan wajahnya yang terlihat tampan. Alia baru kali ini menyadari jika Radit tampan. Lama Alia memandangi wajah pria yang berstatus suaminya itu. Tiba-tiba, mata Radit terbuka. Alia buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia malu jika sampai Radit tahu dia memandangi wajahnya. "Kau sudah bangun? Apa masih demam?" tanya Radit. Tangannya menyentuh dahi Alia. Alhamdulillah, sudah tidak demam lagi, ucap Radit. Dia berdiri dan akan kembali ke kamarnya. "Dit, terima kasih," ucap Alia. Radit berhenti sejenak, lalu kembali melangkah meninggalkan kamar Alia tanpa menjawab ucapannya. Radit masuk ke dalam kamarnya dan mandi. Dia memakai pakaian kerjanya. Saat akan memakai dasinya, dia teringat kejadian semalam. Radit melamun. Alia masuk ke kamarnya dan mendapati Radit yang melamun. Alia mengambil dasi dan memakaikannya di leher Radit, membuat Radit tersadar dari lamunannya. "Aku bisa sendiri," ucap Radit menarik dasi yang dipegang Alia. Namun, Alia tidak melepaskannya. Alia terus berusaha memakaikannya, tapi Radit juga bersikeras tidak mau. "Kau sedang sakit, aku bisa sendiri," ucap Radit lagi. Alia diam tak menjawab dan memakaikannya hingga selesai. Radit hanya memperhatikan wajah Alia. Jarak mereka yang begitu dekat mempermudah Radit memandang wajah cantik istrinya. Cantik, kata yang tepat menggambarkan wajah Alia. Walau terlihat pucat tapi tidak mengurangi kecantikannya. "Sudah selesai," ucap Alia membuyarkan lamunan Radit. Radit jadi salah tingkah. "Terima kasih," ucapnya cepat. "Terima kasih telah merawatku semalam," ucap Alia. "Itu sudah tugasku, tak perlu berterima kasih," jawab Radit. "Maaf jika ucapanku kemarin menyakiti hatimu, dan maaf jika aku bersikap kasar padamu. Aku benar-benar minta maaf," ucap Radit lagi. "Aku juga minta maaf jika selalu berkata kasar padamu. Bagaimana kalau kita mulai menjadi teman?" tawar Alia. "Teman?" ucap Radit heran. "Ya, kita bisa berteman, karena aku tidak mungkin membuka hatiku untukmu. Aku mencintai orang lain, dan kau tahu itu. Aku ingin kita berteman. Kau juga bisa mencari pacar. Aku tidak akan melarangmu, dan setelah 2 tahun pernikahan kita akan berpisah, dan kau akan mendapatkan setengah dari harta kekayaan papa," ucap Alia. Radit merasakan sakit di dalam hatinya. Rasanya bagai ditusuk ribuan duri. Alia berbaik hati dan mau menjadi teman, bukan menjadi istri. Di depan orang, kita tetap terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya, dan aku akan menyiapkan semua keperluanmu. Bagaimana? Tanya Alia. "Aku setuju, tapi kau tak perlu repot-repot mengurus semua kebutuhanku. Aku bisa sendiri," ucap Radit berlalu, meninggalkan Alia sendiri. Alia hanya mematung memandang kepergian Radit. Nah, udah selesai nih ceritanya. Gimana kelanjutan kisahnya ya? Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.